Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elia Kanisukan. Pada kesempatan kali ini saya izinkan perkenalkan diri. Saya dari kelas C16. Saya akan memenuhi tugas video mengenai presentasi dari MEM pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Dosen pengampu adalah Ibu Elinawati MPD. Nah, yang akan saya jelaskan pada hari ini, pun yang akan saya presentasikan hari ini adalah yang pertama perkembangan fisik dan motorik, yang kedua perkembangan kognitif, yang ketiga ada perkembangan bahasa, yang keempat ada perkembangan sosial, moral, dan emosional. Nah, kemarin pada beberapa bulan yang lalu kami telah diberikan beberapa opsi, ada 3 opsi. Yang pertama itu SD, SMP, dan SMA. Berhubung dengan saya pada kampus tersebut pada bidang studi PGSD, saya mengambil pada usia 10 tahun, kelas 4 SD. Nah, saya akan jelaskan 4 pembahasan ataupun pertanyaan yang saya berikan kepada anak ataupun murid peserta didik tersebut. Selamat menyaksikan. Oke, ada 4 pembahasan yang diberikan oleh MEM kemarin. Yang pertama adalah perkembangan fisik dan motorik anak, yang kedua itu ada perkembangan kognitif, dan yang ketiga ada perkembangan bahasa, dan keempat ada perkembangan sosial, moral, dan emosional. Nah, pertanyaan yang pertama yang telah saya berikan kepada peserta didik tersebut adalah pada pembahasan perkembangan fisik dan motorik. Pertanyaan yang saya berikan adalah, coba sebutkan 2 permainan yang membutuhkan gerakan melompat atau berlari. Nah, pada kesempatan tersebut anak tersebut menjawab lompat tali. Nah, kenapa anak tersebut menjawab lompat tali? Dari hasil observasi yang saya lakukan adalah menurut dia lompat tali memerlukan yang pertama itu melakukan ataupun pergerakan pada fisik, pada tubuh kita, pada kaki, pada tangan, dan pada otak. Otak itu sangat berpengaruh kepada motorik. Jadi lompat tali yang anak tersebut katakan itu sangat balance ataupun sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan pada perkembangan fisik dan motorik anak tersebut. Nah, pada perkembangan fisik dan motorik anak tersebut sangat baik, di mana dia mampu mengolah bahasanya ataupun mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kemudian yang kedua itu ada perkembangan kognitif. Nah, pertanyaan yang saya berikan kepada anak tersebut adalah, jika kamu punya 5 apel lalu memberikan 2 kepada temanmu, berapa sisa apelmu sekarang? Anak tersebut tidak menjawab spontan sisa 3, namun dia menggunakan istilah kata yang seperti ini. Dia menghitung, saya punya 5 apel dan 2 saya berikan kepada teman saya. Jadi sisa apel yang bisa saya makan itu ada 3. Dari perkembangan tersebut, tingkatan pemikiran ataupun pola pikir anak tersebut pada kemampuan, khususnya kemampuan kognitifnya itu sangat besar dan luas. Dia mampu menghitung dan dia juga mampu hitung dalam skala yang kecil, karena pada tingkatannya mereka masih menempuh pelajaran pada sekolah dasar. Nah, yang ketiga itu ada perkembangan bahasa. Pertanyaan yang saya berikan kepada anak tersebut adalah, bisa ceritakan sedikit tentang hewan peliharaan atau mainan kesukaanmu yang ada di rumah. Anak tersebut kemarin bercerita tentang mainan kesukaannya. Dia dibelikan oleh ayahnya pada saat umur 5 tahun itu mobil. Dia menceritakan beberapa cerita bersama mobil tersebut dia simpan, dia rawat, dia bawa bermain, dia pinjamkan kepada teman-temannya. Nah, dari hal observasi tersebut saya dapat melihat, perkembangan bahasa anak ini sangat teratur dibandingkan dengan kelas 5 dan 6. Mungkin kakak-kakak ataupun abangnya yang duduk di bangku sekolah dasar pada kelas 5 dan 6 itu belum memiliki perkembangan bahasa yang sama dan detail seperti dia. Kemudian yang keempat adalah perkembangan sosial, moral, dan emosional. Pertanyaan yang saya berikan adalah, apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu sedang menangis karena terjatuh dari sepeda? Nah, pertanyaan yang saya lontarkan ini tidak spontan dijawab seperti itu saja, namun anak tersebut menjawab, saya akan menolongnya, dan jika terjadi jatuh ataupun terluka pada bagian fisik anaknya ataupun temannya itu, dia segera mencari bantuan kepada orang tua ataupun orang-orang sekitarnya, karena pertanyaan ini tidak saya patokan kepada kesukaannya sekolah, bisa di rumah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Baik, demikian hasil presentasi ataupun observasi yang saya lakukan oleh peserta didik di bangku kelas 4 SD. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaian saya kurang baik.
ucapkan terima kasih. Saya Alia Kanasengka, NIM saya 2516 062827. Saya dari kelas C16, saya semester 2. Terima kasih.